Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul diberkati orang yang mengandalkan Tuhan di masa krisis di hari Natal. Temanya masih sama dengan yang tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Natal adalah hari istimewa bagi orang Kristen. Amin. Tanpa Natal tidak ada Paskah. Ya. Nah, Natal, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah suatu permulaan dari zaman yang baru, ya, suatu permulaan daripada satu tahun yang dapat dikatakan disebut sebagai tahun Masehi, ya, di dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, tahun Tuhan kita, ya. Tuhan sejak Yesus lahir itu dimulailah satu zaman yang baru. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Hanya agama Kristen yang mengajarkan tentang Tuhan mencari manusia. Ya, agama lain adalah usaha manusia mencari Allah. Ada seorang astronot Apollo 15 tahun 1971 bernama Kolonel James Irvine. Waktu dia sampai di bulan, Bapak Ibu saudara-saudara, dia melihat ke bumi. Dan dia melihat bumi ini, Bapak Ibu saudara-saudara, seperti bulan sabit yang baru terbit, begitu kecil, ya. Dan dia begitu, karena dia anak Tuhan, dia begitu merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Dia begitu kuat sekali. Bahkan dalam pengalaman rohani itu dia mengambil keputusan untuk waktu dia kembali ke bumi, dia akan memberitakan tentang Yesus yang sudah datang. Dalam perenungannya, Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa dia berkata. Dalam perenungannya dia berkata bahwa luar biasa manusia yang hanya bisa pergi ke bulan, ya, manusia merasa hebat, ya. Kemarin saya baca satu artikel, ya, di bulan itu orang sudah bisa dengan teknologi, sudah bisa tanam sayur, ya, sayur, bahkan lobak sudah ditanam di sana dan sudah menghasilkan. Ya, manusia begitu bangga. Bahkan ada yang sudah mempromosikan untuk saudara yang mau tinggal di bulan, ya. Nah, manusia merasa begitu hebat. Tetapi James Irvine mengatakan sesuatu yang luar biasa adalah Allah mengunjungi dunia ini. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar datang untuk mengunjungi manusia. Dia mengunjungi saya dan saudara. Amin. Dia bertemu dengan saya dan saudara. Dia menjadi manusia untuk menolong kita. Ya. Kalau waktu saya belajar teologi, ada yang menganggap, dalam filsafat, ada yang menganggap bahwa Allah itu seperti tukang jam. Ya, jadi menciptakan jam, kemudian biarkan jam itu jalan sendiri. Nah, Allah tidak seperti itu. Amin. Allah bukan tukang jam. Dia terlibat, dia datang untuk menolong kita. Dia mengizinkan kita mengalami COVID-19, tapi dia tidak tinggalkan kita. Dia ada dengan saya dan saudara. Dia menyertai kita. Dia merasakan pergumulan-pergumulan kehidupan kita, dan dia datang untuk menolong kita. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena Allah mengunjungi manusia. Saya harus bangga jadi orang Kristen. Amin. Amin. Bilang diri saudara, saya bangga jadi orang Kristen. Amin. Karena Kristenan luar biasa, Allah mengunjungi kita. Agama lain adalah cara untuk mencari Allah. Dengan memaksa diri, berlatih, melakukan ritual-ritual. Ya. Bahkan ritual kita ini atau agama lain, saya pernah baca itu ritual di Tibet itu. Bapak Ibu saudara, untuk menyembah dewa mereka harus jalan dengan lutut itu sekitar 1 kilometer. Bukan di karpet, di tanah yang berbatu-batu. Jadi mereka sampai ke dewa mereka itu kakinya udah luka-luka, udah bonyok. Tapi mereka mau.
saya dan saudara punya Allah yang mengunjungi saudara, saudara tidak mencintai dia, itu udah terlalu. Amin. Kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mengunjungi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita bisa belajar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di masa krisis di hari Natal, karena Allah telah menjadi manusia. Amin. Allah menjadi manusia. Orang-orang beragama lain mengolok-olok kekristenan. Mereka berkata orang Kristen baru mengangkat Tuhan pada konsili di Nisea pada tahun 325 Masehi. Ya, katanya kita mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, kita tidak percaya begitu. Kita tidak percaya Yesus kita angkat jadi Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Nah, konsepnya beda. Bukan kita angkat Tuhan. Para mu'alaf yang mu'alaf karena berpikir bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan, salah. Tidak tahu kenal Tuhan dengan benar. Nah, Allah jadi manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Presiden kita Jokowi saja dia turun untuk mengunjungi rakyat, dia kerja, bahkan dia masuk ke selokan. Hanya orang bangga, ya. Ini luar biasa, Allah yang maha besar. Dia rela datang. Filipi mengatakan dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Amen. Karena itu kita harusnya bangga, karena dia telah menjadi manusia. Ya. Ini luar biasa. Dia datang untuk menolong kita, mengunjungi saya dan saudara. Bahkan di dalam Ibrani dia katakan dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Yesus tahu apa yang engkau rasakan. Karena saya mau katakan Yesus tahu di dompetmu ada uang enggak? Tahu. Ya kan? Nah, orang tidak mungkin kurang meneliti dalam pengertian atau tahu. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus juga lahir dalam keluarga yang miskin? Bahkan waktu Yesus mulai besar, papanya Yusuf meninggal. Jadi dia sudah jadi anak yatim. Ya. Nah, dia anak sulung. Artinya dia yang mengambil alih keluar dalam pengertian untuk keperluan keluarga. Itu sebabnya ada, kalau tidak salah di film The Passion of Christ, itu dia jadi tukang kayu. Karena memang begitu pada zaman itu, ya. Nah, dia mengambil, jadi dia turut merasakan. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami tantangan, dia mengalami pergumulan. Ya. Kenapa tujuannya? Karena seorang imam besar yang benar, dia harus turut merasakan. Jadi dia bisa berdoa bagi kita. Amin. Waktu engkau sakit menderita, dia bisa berdoa bagi engkau. Karena dia tidak mengalami, tapi dia pernah jadi manusia dan merasakan begitu banyak penderitaan. Nah, dia memang tidak sakit, tapi dia menderita penganiayaan. Dan dia tahu betapa menderitanya kita. Dia menjadi manusia hanya ada satu tujuan, supaya dia mengetahui penderitaan manusia, turut merasakan penderitaan manusia, sehingga penebusannya betul-betul penebusan yang sempurna. Amen. Karena itu saudara-saudara, kita orang Kristen, jadi sedikit belajar teologi, kita percaya bahwa Yesus Allah sempurna dan juga manusia sempurna. Allah 100%, manusia 100%. Ya, karena memang fakta dalam hidupnya seperti itu. Dia kita sebut Tuhan, tapi dalam kehidupannya dia menunjukkan bahwa dia manusia. Dia lapar, dia haus, dia kecapean, dia ketiduran, dia ketakutan. Itu manusia, masa Allah ketakutan. Tapi dia juga adalah Allah 100%. Karena dia mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Amin. Ya. Artinya saya dan saudara percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia, saudara-saudara, untuk menolong kita. Amin. Untuk turut merasakan pergumulan. Saya tidak tahu saudara, tetapi ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa Tuhan
tidak peduli, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak merasakan. Saudara salah, dia rasa. Ya. Memang kadang-kadang waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ya, ada ungkapan yang baik, jam Allah selalu tepat. Kalau saudara baca Alkitab Yohanes 11, waktu Maria dan Marta memberitahukan bahwa Lazarus sakit, itu bukan sakit main-main, serius. Karena bayangkan perjalanan untuk beritahu Yesus itu 2 hari. Ya, 2 hari. Perjalanannya cukup jauh. Artinya sakitnya serius. Tapi kalau saudara baca di dalam Yohanes 11, di situ Alkitab mengatakan Yesus sengaja menunda 2 hari. Ya, bukan sengaja untuk bermain-main dengan manusia. Tuhan sengaja kasih biar kita begini. Enggak, dia enggak bermain-main. Dia mau melakukan sesuatu yang lebih besar. Amin. Kalau Tuhan belum menolong engkau, percaya bahwa dia akan melakukan yang lebih baik, yang lebih besar. Karena itu dilakukan untuk Lazarus. Dia sengaja tunda 2 hari perjalanan pergi dari di seberang Yordan ke Betania, 2 hari sampai 4 hari. Timur Tengah panas seperti kita. Mayatnya sudah pasti berbau busuk, sudah hancur, terjadi pembusukan. Membangkitkan orang baru mati 1 hari itu sudah biasa, janda dinaik. Ya, anak kepala rumah ibadah itu 1 hari, sudah. Tapi Yesus mau membuktikan bahwa dia Allah yang telah menjadi manusia yang mampu untuk membangkitkan sekalipun sudah berbau busuk, sekalipun sudah rusak. Karena dia dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Atau istilahnya ex nihilo. Dia dapat menciptakan. Nah, kalau sudah ada pun cuma rusak, gampang untuk dia bikin bagus. Rumah tanggamu yang sudah ada tapi bermasalah, gampang untuk dia ubah. Amin. Masalah pekerjaanmu yang mengalami kesulitan oleh karena COVID-19, gampang untuk dia ubah. Karena dia sudah menjadi manusia dan dia juga adalah Allah. Dia mampu untuk melakukan mujizat. Amin. Jadi sudah jangan ragu. Baru dia bilang, tahun 325 di Indonesia orang Kristen angkat Yesus jadi Allah. Nah, benar ini, saya pindah saja. Saya tidak mengerti betapa luar biasanya kekristenan. Maka kita bangga jadi orang Kristen. Dia jadi manusia. Di dalam terjemahan lain dikatakan dia datang membangun kemah di antara kita. Dalam ayat yang lain dikatakan dia Immanuel, dia ada bersama kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Dalam kesulitan terus berjalan dengan iman. Ya, mungkin itu ada dalam kesulitan yang paling berat. Saya pernah baca kisah seorang yang hidup pada zaman Nazi Jerman. Seorang bapak melihat anaknya digantung oleh tentara Nazi, terus menderita dan mati dengan penderitaan. Dan dia karena orang Kristen, dia berteriak, Tuhan, Engkau ada di mana? Seringkali kita mendengar kita suka bilang Tuhan ada di mana. Dan Tuhan berkata, aku juga ada dengan dia. Dan Tuhan menunjukkan dia terpaku di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Dia juga ada di sana. Kadang-kadang dia izinkan, tapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia izinkan kita mengalami COVID-19, mungkin saudara di PHK, mungkin bangkrut. Jangan takut, dia ada dengan engkau. Ada ungkapan yang baik, kalau Kristus ada dengan kita, dia bisa merubah neraka menjadi surga. Amin. Sudah percaya? Dan dia yang ciptakan neraka dan surga, dia bisa ubah. Jadi kalau engkau berkata, Bapak Pendeta, hidup saya seperti neraka, datang kepada Tuhan.
biarkan Tuhan mengubah neraka hidupmu menjadi surga. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia berkuasa. Dia mampu untuk melakukan mujizat. Karena Dia telah menjadi manusia. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kesulitan saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita takutkan. Dia tahu apa yang kita gumulkan. Datang dengan iman, percaya kepada Dia. Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Yang kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di masa krisis di hari Natal, karena Sang Firman itu telah menunjukkan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kata kemuliaan itu berasal dari kata doxa, bahasa Yunani, yang artinya cahaya kemuliaan Tuhan, ya, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya, pernyataan kuasa Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca, di situ dua kali dikatakan kemuliaan. Ya. Artinya kemuliaan itu adalah sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Adalah sesuatu yang istimewa. Itu bicara tentang Allah sendiri, tentang kebesaran Allah. Bahkan di situ dikatakan itu bicara tentang surga. Allah ada di tengah-tengah kita. Dan saya dan saudara, kalau Allah ada, kita dapat merasakan kemuliaan surga ada di tengah-tengah kita. Seringkali kita berbicara surga itu seperti tempat, ya. Oh, surga ada di atas sana. Oh, papamu sudah ada di surga sana. Ya, kita nyanyikan lagu di seberang sana. Ya. Seolah-olah di dunia ini dan kita tidak bisa merasakan apa-apa. Saya mau katakan di dunia ini engkau bisa merasakan surga. Karena surga itu bukan wilayah, bukan tempat. Surga itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Engkau di kamar berseru kepada Dia, Dia hadir. Kemuliaannya dinyatakan, engkau akan merasa surga. Amin. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami, atau saya pernah mengalami, baik di Malang, di Sakti maupun di Ambon, Sekolah Teologi Maluku di Ambon. Waktu saya mengajar di sana, Roh Kudus kerja luar biasa. Kami beribadah rasa-rasanya tidak mau berhenti sampai pagi. Begitu kuat hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Kalau kita ada di dalam kemuliaannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masih ada hubungan dengan Yohanes 11 tadi. Waktu Maria dan Marta mengutus orang untuk memberitahukan Yesus kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan Yesus berbicara tentang masalah di dalam hidup ini. Tujuan masalah waktu Dia bicara tentang orang yang buta sejak lahir, itu bukan karena dosanya, karena dosa orang tuanya, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara pagi ini datang dengan kekurangan, saya mau katakan, itulah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan. Saudara datang dengan penyakit, itulah kesempatan. Ya, nah jangan salah konsep tentang penyakit. Satu contoh penyakit, ya, atau masalah. Kadang-kadang orang Kristen sok rohani tapi salah. Kenapa ibu kena penyakit darah tinggi? Pak pendeta, Tuhan mengizinkan supaya saya kena penyakit darah tinggi supaya saya rendah hati. Kelihatan rohani kan? Tapi tidak benar. Kalau memang penyakit darah tinggi membuat kita semua rendah hati, mari kita berdoa supaya kita semua darah tinggi kan? Saya percaya banyak pendeta akan berdoa supaya jemaatnya darah tinggi semua, supaya semua rendah hati, ya kan?
konsep salah. Allah mengizinkan. Kenapa kita menggunakan kata mengizinkan, bukan kehendak Tuhan? Itu bukan ide Allah. Ya. Kadang-kadang itu ide kita, makannya yang tidak benar. Udah tahu darah tinggi masih makan sembarang. Nah itu ide saudara, jangan salahkan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, tapi dia ingin melakukan mujizat kalau engkau datang kepada dia. Aku kena penyakit apa saja. Jangan salah konsep. Bahwa penyakit, masalah supaya saya rendah hati. Memang Alkitab berkata juga bahwa kalau kita berdosa Allah bisa menegur kita. Tapi dia mengizinkan. Itu terjadi, bukan idenya dia. Dan waktu kita datang kepada dia, dia akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menyatakan kebesarannya. Kenapa dia membangkitkan Lazarus pada hari keempat? Karena dia ingin menunjukkan bahwa sekalipun sudah berbau busuk, dia dapat membangkitkan. Dan kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 45, di situ dikatakan banyak orang Farisi menyerahkan hidup untuk percaya kepada Yesus. Karena mujizat itu. Karena mujizat itu dianggap mujizat luar biasa. Yesus masih menyatakan kemuliaan. Dia ingin menyatakan kemuliaan dalam keluarga. Supaya engkau bahagia. Jangan berkata, Pak Pendeta saya salah kawin, Pak. Kalau sudah kawin itu bukan salah. Bukan salah Tuhan, itu salah kamu memilih. Jalani, jalan dengan iman, berdoa supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Karena seperti perkawinan di Kana, orang Yahudi itu kalau pesta perkawinan itu persiapannya 7 tahun. Karena pestanya 7 hari. Jadi perkawinan di Kana, kehabisan anggur itu sesuatu yang memalukan. Itu sebabnya Ibu Yesus sebagai keluarga yang menikah, dia bilang kepada Yesus, karena itu memalukan. Siap 7 tahun, 7 hari habis anggur. Padahal pesta belum selesai. Tapi itu gambaran kasih karunia. Bahwa engkau dan saya tidak pernah menghabiskan kasih karunia. Kenapa? Karena dengan air untuk cuci kaki 6 tempayan, di buku tafsiran William Barclay dihitung 6 tempayan pada zaman itu dikalikan isinya 720 liter anggur. Itu anggur yang banyak. Tidak ada pesta yang bisa menghabiskan 720 liter anggur. Tidak ada pesta. Tapi itu gambaran dari kasih karunia. Nah, saya tidak mengatakan, Pak Pendeta bilang bahwa Tuhan mengubah air jadi anggur, jadi sekarang boleh mabuk. Ini Pak John orang Manado. Boleh kirim cap tikus dari. Nah, anggur yang dipakai di pesta orang Yahudi itu anggur manis. Anggur yang tidak difermentasi. Yang beralkohol itu difermentasi sudah. Jadi tidak benar bahwa Yesus ciptakan anggur yang kita boleh minum anggur sampai mabuk. Itu anggur manis. Anggur bagi orang Yahudi itu adalah lambang sukacita. Tetapi dalam Tuhan itu adalah kasih karunia. Itu adalah gambaran. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak pernah bisa menghabiskan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi engkau. Dalam situasi yang sulit, penuh dengan tantangan, Tuhan dapat melakukan mujizat. Selalu ada jalan dari Tuhan. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Yang penting kita percaya kepada Dia, kita beriman kepada Dia, kita sungguh-sungguh beribadah. Saya percaya Tuhan mau dengan COVID ini orang Kristen lebih sungguh-sungguh. Kalau orang Kristen COVID tidak mau datang ibadah, ya, memang kita harus tahu ada aturan protokolnya, protokol kesehatan. Tapi kalau sudah boleh ya datang ibadah. Jangan tidak ibadah tapi status makan di mall. Itu dia. Bertobat sudah. Jalan-jalan. Ya. Harus bertobat. Amin. Saudara ada di sini bertobat. Nah, kita semua perlu bertobat termasuk saya. Amin. Nah, Tuhan mengizinkan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cari Tuhan. Ya.
lebih punya waktu untuk Tuhan. Bukan bangun pagi langsung lihat HP, cek status WA. Cari Tuhan. Menyembah Tuhan. Cari Tuhan. Ambil waktu lebih banyak. Ya, lebih banyak dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan berkata bahwa tidak lama lagi Tuhan datang kembali. Kalau Tuhan datang kembali, kau sudah siap enggak? Kalau dia datang hari ini, kau siap enggak? Itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Betul enggak? Kalau siang sebentar dia datang, kau siap enggak? Karena Tuhan datang kita tidak tahu. Semua kelihatan lama, tapi dia datang. Artinya kita yang harus siap. Pada ungkapan apa? Ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak, Yesus akan datang. Artinya kita perlu siap. Kalau dia belum datang, kita melihat kemuliaan. Amin. Nah, jangan saya bilang Yesus mau datang jadi saudara mulai tidak mau bekerja, tidak mulai berusaha, tidak mulai cari uang. Bukan. Saudara, seperti Martin Luther berkata, sekalipun Yesus datang bulan depan, saya akan tanam apel hari ini. Artinya lakukan apa yang harus saya lakukan, yang terbaik. Nah, Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Nah, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia mengerti kita, dia dapat menolong kita. Dia ingin menyatakan kemuliaan. Jangan pernah batasi Tuhan. Ya. Saya bicara tentang kerja karena itu amanat budaya. Itu amanat ini. Ada dua amanat. Amanat yang lebih tinggi adalah amanat agung, betul. Jadi ada amanat budaya. Tetapi dalam semua ini kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Saudara mungkin pernah berkata, Pak Pendeta, saya percaya Tuhan tidak pernah lempar uang dari langit. Mungkin sudah pernah berkata itu. Saya mau berkata itu juga sudah bertobat. Tuhan bisa tidak lempar uang dari langit? Saudara gitu. Bisa. Nah, dia saja bisa jadi manusia. Saya pernah dengar kesaksian ada seorang anak Tuhan di Jakarta punya utang yang cukup besar. Dan dia berdoa, dia bilang, Tuhan kirim uang dari langit. Mendadak ada bunyi di plafonnya, plak. Dan sudah memang satu tas uang Tuhan kirim. Nah, tadi waktu kita percaya Allah bisa menjadi manusia, sudah sekarang Tuhan kirim uang, sudah tidak percaya. Nah, ini bukan berarti saudara tidak usah kerja dan hanya berdoa Tuhan lempar dari langit. Itu bukan maksud saya. Dalam situasi khusus Tuhan bisa kirim. Amin. Saya pernah baca dua gadis misionaris di Eropa Timur. Waktu nasi berpuasa, mereka mau ditangkap, mereka berlari. Sambil berlari, yang satu berdoa, Tuhan kirim uang. Mereka tidak punya uang. Dan sambil lari, yang satu yang berdoa kaget karena di gesper sepatunya ada uang terjepit. Tuhan bisa lakukan itu? Bisa. Mulai belajar ubah paradigma, saudara. Seringkali kita yang menganggap dia tidak bisa lakukan. Saya mengatakan, saya tidak suruh saudara jadi aneh. Tapi saudara harus punya iman besar. Amin. Di tengah-tengah dunia yang sulit seperti ini. Saya pernah baca. Saya suka baca jadi saya tahu banyak kisah. Di Cina ada seorang anak Tuhan yang dianiaya. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh hamba Tuhan. Dianiaya dan diikat dimasukkan di satu rumah yang tidak ada orang di sekitar. Itu rumah kosong dikunci dan mereka biarkan dia mati. Dia duduk. Dan waktu dia duduk dia merenungkan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kemudian dia bilang, Tuhan, pengen makan apel. Pengen makan apel. Nah, siapa mau kasih apel? Tidak ada orang yang datang di situ. Dia dikunci di satu rumah yang sangat-sangat kuat tertutup. Mendadak lantai di bawah tempat di rumah itu, di mana dia hidup dulu, bergerak.
Dan mendadak muncul seekor tikus. Dan saudara tahu, pernah lihat tikus bawa buat saudara makanan? Di mulut tikus itu ada sebuah apel segar. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Tikus itu bawa apel. Sudah pernah ketemu tikus baik di Jakarta? Kalau tikus di dalam tangan Tuhan, tikus jadi baik. Amin. Kelihatan saudara tidak percaya. Karena saya percaya tikus di rumah saudara bermasalah dengan saya. Tidak ada yang baik. Saya juga tidak suka tikus. Saya juga belum pernah ketemu tikus baik. Tapi anak Tuhan ini. Karena kita juga bilang waktu terjadi kelaparan, Elia 1 tahun di tepi sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak. Ya, bukan burung merpati kan? Yang baik hati kan burung merpati kan? Itu sebabnya di pernikahan kan lambangnya merpati kan? Ada yang tahu burung gagak? Karena burung gagak itu termasuk burung pemangsa, burung rakus. Tidak ada burung gagak yang baik. Kalau kita di Kupang bilang burung kak. Zaman dulu kita kalau jemur ikan atau jemur daging mesti jaga karena burung itu suka makan. Burung kak itu. Ya, gagak itu. Tapi burung gagak di tangan Tuhan burung yang baik. Dia punya jadwal tetap pagi dan sore antar roti dan daging buat Elia. Dibawa dari mana? Dibawa dari surga? Nah mungkin. Dibawa dari istana Herodes. Karena yang masih ada daging dengan roti cuma di istana Herodes. Tuhan suruh dia ambil antar waktu. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini bahkan kau bisa pakai orang kafir sekalipun untuk menolong engkau. Ya. Untuk menolong engkau. Banyak kesaksian saya baca, saya bilang Tuhan enggak saya tidak tahu kenapa. Saya ingat satu kesaksian. Ada seorang ibu yang anaknya stek dan mulai membiru. Dan dia minta tolong, sama yang bisa tolong, larikan. Tidak ada kendaraan, dia lari, saudara-saudara. Dia lari, dia tidak kuat bawa anak itu. Mendadak ada orang gila datang dan gendong anaknya dan berlari secepatnya ke rumah sakit. Tuhan bisa pakai orang gila. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia besar. Dia besar. Jangan takut. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia telah menjadi manusia. Dia tahu apa pergumulan. Dia tahu tangisan di kamar. Dia tahu ketakutan, kekecewaan, luka hati. Dia tahu. Dia Allah yang baik. Amin. Sangat baik. Sangat baik. Pemain musik, singer, sekolah. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan.